Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke channel GT Pro Motovlog. Mantap. Ya, pada video kali ini aku mau San Mori. San Mori lagi, Bang. Yo, San Mori, tapi San Morinya ini judulnya agak sedikit berbeda. Kalau normalnya orang itu Sunday morning riding. Tapi kalau di kami itu adalah Sunday molo riding. Heran. Entah kenapa kalau minggu itu ada sedikit hawa-hawa kemalasan itu muncul ya. Mager, pengennya di rumah terus itu kan, pengennya di kamar terus. Ya walaupun nggak ngapa-ngapain, cuma tidur gitu. Tapi enak aja itu kalau hari Minggu. Nah ini kebetulan pada San Mori pada pagi hari ini aku ditemenin lagi sama si Wahyu. Dan rencananya pagi hari ini kami mau ke daerah Baturaden. Wis, atau nanti tadi rencananya itu ke daerah Telaga Sunyi, tapi nggak tahu sih Telaga Sunyinya nanti masuk atau enggak tahu. Wis, pokoknya ngikut aja. Dan hari ini aku juga mau ngikut si Wahyu karena kami mau riding santai sebenarnya. Mau riding santai aja. Kebetulan bensin juga tinggal 2 dan tidak kami isi. Kalau punya Wahyu Sogune udah diisi tadi di Bangjo sebelumnya. Itu udah diisi, yo nggak tahu berapa, 20 ribu ini udah cukup. Nah ini belum kami isi sama sekali dari hari apa ya? Ini kan hari Minggu, berarti dari hari mungkin dari hari Selasa mungkin ya. Selasa nih nggak salah. Kami belum ngisi bensin sama sekali. Lah kenapa nggak diisi, Bang? Karena yo kayaknya masih cukup. It's fine. 2 bar itu kurang lebihnya di sini ya, di GTR itu kalau misalnya kita dari kondisi tangki hampir habis ya, hampir asat itu, sekitar ngisi 10.000 atau 1 liter itu udah dapat 2 bar nih nggak salah. Jadi di tangki ini atau di motor ini kurang lebih tersisa bensin sekitar 1 liter ya. Dan 1 liternya di GTR ini lumayan jauh ya, jangka tempuhnya atau jarak tempuhnya itu 1 liter itu di GTR ya. Itu pernah saya atau aku nyatet itu 45 sampai 50 ya, tapi itu dalam kondisi riding santai. Nah, riding santai itu gimana? Riding santai waktu itu intinya RPM tak batasin nggak lebih dari 5.000, makanya bisa irit. Dan misalnya pengen cepet gimana? Pengen cepet yo giginya tak tambah, gear position atau apa ya, transmisinya gear itulah tak tambah. Jadi misalnya aku pengen jalan 70 ya tak maksimalin di gigi 6. Jadi ini engine revvingnya tuh gak terlalu tinggi gitu. Nah ini hari ini yo karena berdasarkan pengalaman yang sebelumnya itu masih cukup sih, masih cukup kalau misalnya santai ya. Tapi ya nggak tahu nanti nek misalnya di jalan ada sedikit godaan-godaan. Anjay, godaan. Ada sedikit godaan-godaan, misalnya yo ono sing buanter yo mungkin nggak sampai 1:50 ya. Tapi nek cuma buat bolak-balik Baturaden rumah sih masih cukup, tak rasa sih gitu. Nah ini kita mau ke daerah Baturaden, tapi arah ini ya, arah dari Unsut. Tadi lewat Unsut kebetulan. Karena kenapa kok lewat Unsut, gak lewat lewat Aston itu kan? Kenapa nggak lewat sana? Karena aku naik lewat sana itu malah saya Bang Juni itu terlalu lama. Bisa setiap di satu persimpangan itu hampir 1,5 menit atau 2 menit, kadang malah 2 menit. Yang tak rasain tuh biasanya yang paling lama tuh di Bangjo Aston. Nah di situ lama sekali hingga kami bosan nunggunya, makanya kami nggak pernah lewat situ sekarang, atau jarang sekali lah, dengan alasan yo lama.
karena kami suka yang cepat, kami suka cepat. Masih cukup. Oke, kita coba ke revving yang lebih smooth lagi, di bawah 6000, di bawah 6000 rpm. Kita coba ya. Ya wes lah, munggah di bawah 6000 gimana gitu. Sama sekaligus ini ngecek aja. Setlak yang panliwat. panliwat kita panliwat. Wes bakul susu sapi. monggo sake duluan aja nggak apa-apa. Kalau ada yang mau nyelip, monggo disumanggake, monggo nyelip dulu karena kami mau santai. Hari ini kita mau santai-santai aja guys, nggak kenceng-kenceng amat tapi ya nggak pelan-pelan amat. 60 cukup lah, 60 km per jam, tidak terlalu boros. Sama ini mungkin ada beberapa teman-teman itu yang mengeluhkan ya, terutama di Supra GTR itu. Loh bang, kenapa kok naik nanjak berat ya bang, Supra GTR ku kan? Naik nanjak kok rasanya agak ngempos gitu ya. Naik nanjak kok rasanya kurang bertenaga, kurang nampol itu. Nah, dari beberapa pertanyaan itu memang yo sebenarnya sih ada beberapa ini ya penyebab kok bisa dibilang motor itu ngempos, kurang bertenaga, loyo di tanjakan. Nah, sekalian aja nih, ini mumpung di tanjakan ya, daerah Baturaden, kita wanjai. Ana wong sepedaan tadi ora wani nyelip. Oke, kita balik ke topik tadi apa ya? Nah, ada beberapa penyebab motor itu bisa dikatakan lemot di tanjakan ya, lemot, kurang bertenaga, kurang nampol, kurang ngacir itu ya. Nah, penyebab pertama itu biasanya diakibatkan karena konfigurasi dari gear yang tidak standar atau gear yang menyalahi ya, bukan menyalahi sih, gear yang tidak pada peruntukannya gitulah ya. Loh, gear yang tidak pada peruntukannya itu seperti apa? Nah, gear yang tidak pada peruntukannya itu misalnya seperti ini. Teman-teman bawaan dari pabriknya itu gearnya 1545 ya. 1546, kayak GTR ini 1546. Nah, karena teman-teman mau ngejar di GTR itu mau ngejar top speed, maka teman-teman turunin giginya atau gearnya itu dari 1546 menjadi 1544. Efeknya apa? Nah, efeknya semakin kecil gear belakang atau semakin sedikit mata di gear belakang, maka itu kita akan semakin nafasnya semakin panjang ya. Memang kalau misalnya dibuat di tarikan lurus, tapi ketika dibuat tanjakan seperti ini ngeden, serius ngeden banget. 1544 itu enaknya cuma di jalan datar itu ya. 1544 itu yang dipakai Sonic ya, kalau nggak salah Sonic pakai 1544 apa 1545 lah pokoknya, nggak beda jauh. Nah, GTR itu pakainya 1546. Nanti tak tunjukin gambarnya wes. Aku lupa, pokoknya 1546 lebih besar dari lebih banyak matanya daripada punyanya Sonic. Nah, kenapa? Sesuai dengan tema, konsep dan judulnya dari motor Supra GTR ini. Nah, Supra GTR kan dia Grand Touring ya, Grand Tourer gitu kan. Nah, Grand Tourer itu ya tergantung sih. Nggak terlalu butuh top speed sebenarnya. Grand Tourer itu lebih banyak atau lebih dibutuhkan itu adalah torsi dan intinya momentum ya. Momentum untuk nanjak itu lebih dapat gitu. Beda lagi kalau judul motornya itu naked ya. Kalau naked itu mungkin memang naked itu memang mungkin dia nyari top speed iya, kenceng iya, top speed iya tapi tanjakan enak gitu. Naked itu makanya konfigurasinya antara GTR, CBR, Sonic, CB150 itu beda-beda. Wuhu, ada Harley guys. Ya Pak, siapa? Wah, Harley keren.
Mantap. Mesin yang sangat mahal, heran. Merinding aku nek kerungu konvoy Harley. Nggak tahu ya, sense of feel-nya itu beda loh nek misalnya ano Harley lewat ki nek aku yo rasanya ki kaya jos lah pokoknya, motor jos ya. Oke, kita balik ke topik. Nah, itu tadi penyebabnya karena gear yang tidak standar atau tidak sesuai dengan ukuran pabrik. Sebenarnya motor yang paling ideal itu yang seperti apa sih? Nah, motor yang paling ideal itu adalah motor yang keluaran dari pabrik ya, karena pabrik itu udah mendesain, merancang sebagaimana mestinya ya motor itu agar bisa optimal di jalan basah, optimal di jalan panas, optimal di jalan-jalan kering dan lain sebagainya. Itu udah didesain sama pabrik. Tapi kan yo beberapa inilah kondisi kan memang kita perlu lakukan modifikasi atau perubahan. Itu wajar asalkan tidak terlalu berlebihan ya. Misalnya modifikasi berlebihan itu seperti apa? Misalnya aku pengen ringan, bodinya rak dipasang ya rak standar. Aku pengen banter, mesinnya diganti mesin yang lain. Itu yo mesin yang lain maksudnya kayak swap engine gitu ya. Tapi harus rubah rangka. Nah, itu nggak standar karena ngaruh ke safety ya. Karena kalau las-lasan pabrik sama buatan itu jelas kekuatannya beda jauh, bro. Ya walaupun di beberapa motor itu kayak yang CB 150 old itu ya, itu ada kasus las-lasan pabrik itu patah ya. Biasanya itu di bagian footstep belakang. Nah, gambarnya kayak gini. Itu patah, bener-bener retak gitu kalau di CB 150 yang lama. Nah, nggak tahu sih kalau yang di CB 150 baru udah yang facelift ya, udah diimprove apa belum, aku kurang tahu soalnya nggak detailin, nggak memperhatikan banget sih di sananya. Ya, sip. Mambune gesang. Wah, ini depan ini Revo 2 tak. Revo yang vampir oli, jelas vampir oli tuh. Knalpotnya putih sampai hitam. Edan ambune ora kuat, sem. Wis bolong-bolongi meneh jan. Pak. Dandani ngapa? Itu jelas sih, tenaganya juga nggak dapat itu revonya. Ngempos. Bunyine wis kompresek itu tadi, nggak enak. Nggak penak ya. Nggak enak sama nggak penak itu beda. Oke, kita lanjut ke penyebab yang kedua ya. Yang kedua itu kenapa kok motor itu ngempos di tanjakan. Nah, motor itu ngempos itu di tanjakan karena disebabkan karena adanya kebocoran kompresi atau kompresi yang tidak padat. Nah, cirinya kayak apa bang kalau misalnya kompresi tidak padat atau terjadi kebocoran? Nah, salah satu ciri-cirinya terjadinya kebocoran kompresi. Jan, itu biasanya nek ditarik itu walaupun kita udah misalnya dibetot ya gasnya, itu rasanya itu kayak ya nggak laju itu sih. Apa sih ya nggak laju itu ya, nggak lari motornya tuh kayak misalnya ibaratnya ya tadinya sebelum bocor itu gigi 2 bisa lari 80 ya. Nah, itu gas maksimal ya. Nah, ini itu paling 60 gitu, 60. Nah, itu biasanya terjadi karena kebocoran kompresi. Dan kebocoran kompresi mengakibatkan tenaga yang kurang nampol alias kurang maksimal. Nah, efeknya apa? Kalau misalnya di jalanan datar itu nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau misalnya di jalanan yang nanjak kayak gini, boncengan apalagi, itu bener-bener ngeden motor mungkin kayak loyo banget loh. Loyo banget. Walaupun memang motornya yo tadine cc-nya gede terus apik yo, tapi terjadi kebocoran kompresi ya tetap kurang aja tarikannya. Nah, sekarang penyebab motor loyo atau ngempos di tanjakan yang ketiga. Nah, penyebab yang ketiga ini lebih ke human error ya. Kenapa kok bisa disebut human error? Nah, karena sebetulnya terutama ini ya, terutama motor kopling atau motor gigi ya. Ya nek motor metik sih aku ora arep tak bahas karena metik kan tinggal gas nih kan. Tapi yang tak bahas itu motor gigi ya, kayak contoh di awal tadi adalah
motorku ini Supra GTR yang beberapa orang itu mengeluhkan di tanjakan kok lemot ya, di tanjakan kok ngempos gitu kan. Nah itu karena human error. Nah human errornya itu seperti apa? Misalnya seperti ini, teman-teman nanjak nih aku kan pakai gigi 2 ya, gigi 2 itu sebenarnya udah cukup banget lah nek cuma buat nanjak, nggak terlalu ekstrim kayak gini. Terus ini tak tambah nih gigi 3. Nah kok bisa dibilang ngempos karena teman-teman itu enggak ini kurang pas dalam melakukan pengoperan giginya gitu. Priwe terserah ngendi, kanan ya, kanan ya. Nah teman-teman itu enggak pas di timing ngoper giginya. Nah timing ngoper gigi yang enggak pas itu kayak gimana? Nah misalnya kayak gini, ini udah hampir stall ini ya, RPM 3000. Nah ini teman-teman ngoper tapi gasnya itu langsung dibejek gitu loh, jadi langsung dibejek. Nah itu mengakibatkan kayak mesin nggak siap gitu loh. Jadi antara ruang bakar wis San Mori bang. Siap, San Morinya kita santai, kita nggak ikut-ikut. Aku ngikut yang depan aja, yang Shogun. Nah ini kayak gini nih contohnya nih. Nah ini langsung digaspol gitu. Jadi nih kadang itu bikin tenaga itu kurang maksimal. Nah cara ngoper gigi yang bener gimana sih bang? Nah cara ngoper gigi yang bener itu misalnya kayak gini, teman-teman misalnya di tanjakan jalan udah 60 ya, boncengan jalan 60, kerasannya nggak kuat. Nah nggak kuat kan pasti oper gigi ya, nah misalnya di motor manual. Nah cara ngoper gigi yang baik itu gini, jadi kita usahakan oper itu sebelum stall ya, sebelum mesin itu kehabisan nafas. Jadi misalnya udah kerasa nih deredek nih mesin gigi 4 ya, jalan 60 ditanjakan gigi 4 RPM 4000 mesin udah deredek. Nah itu kita bisa langsung kurangi sebelum speednya turun kayak gini misalnya ini ya. Nah kayak gitu, jadi sedikit kita gas-gas gitu, misalnya kurang lagi. Nah kayak gitu, jadi mesin itu masih ada momentum untuk berputar lebih tinggi RPM-nya. Efeknya apa kalau seperti itu? Nah efeknya kalau seperti itu otomatis mesin kita jadi lebih siap ya, dan lebih sigap di tanjakan. Nah enggak kenapa bang? Nah enggak ya stall gitu kan. Stall itu apa? Stall itu kondisi mesin yang deredek hampir mati ya. Itu karena biasanya sih di motor kopling atau motor manual kayak gini sih terjadi stall itu. Jadi ngelepas kopling sama gasnya itu kurang pas komposisinya, maka menyebabkan stall. Nah kurang lebih sih 3 itu ya untuk penyebab umum. Yo di motor manapun kayak gitu sih biasanya. Penyebab umum yang menyebabkan motor itu ngempos di tanjakan atau tidak rosa di kala melewati tanjakan atau melibas tanjakan. Oke, ini kita udah hampir sampai, kayaknya sih kiri. Kayaknya sih kiri. Limpakus, Curug Ceheng. Oh, ini jalan yang luar biasa. Nah, contohnya kayak gini ya. Nah, kalau misalnya teman-teman tepat melakukan opernya, insya Allah nggak ada masalah ya. Laju terus. Motor itu kayak enteng aja gitu. Walaupun ini aku sekarang pakai gigi 4 ya, gigi 4 jalan 40 yo laju aja gitu, karena ngopernya pas gitu, ngopernya pas. Tahu batas ya, tahu batas motor itu nggak kuat itu di RPM berapa. Wah, aku nek ndelok Wahyu ngene-ngene iki kanan kiri sikile rada trauma aja nih. Trauma di video yang itu.
GTR ku yang waktu itu udah ganteng maksimal, harus ganti sedikit part. Tapi alhamdulillah sekarang udah ganteng lagi. Dan ini aku harus bener-bener hati-hati, karena bukan masalah harga ya, tapi pesanannya itu yang sangat lama. Dan ini sih, kami tidak suka menunggu yang terlalu lama. Walaupun sebenarnya estimasi itu kan 2 minggu ya, 2 bulan, tapi dalam jangka waktu sebulan itu udah datang spare partnya. Tapi aku akan lebih hati-hati lagi kali ini. Aku tidak mau terulang rubuh konyol seperti yang waktu itu. Yo, pokoknya kita akan hati-hati aja lah. Nggak kenceng-kenceng amat, nggak pelan-pelan amat. Waktu itu karena kasusnya aku pelan ya, yo jalan berapa ya, 20 kayaknya ya, seginian ini ngeriol batu. Akhirnya merosot dan tergelincir ke parit yang sebelah kiri waktu itu, ke parit sebelah kiri, dan akhirnya ya udahlah kayak gitu. Waduh, udan guys, gerimis-gerimis, ya ampun, San Mori hujan. Ini kita sampai di daerah Limpakus yang sudah luar biasa hujan. Wush, wat. Udan, ya Allah, aja udan disit. Masa arep mbak motor udan iki lho, Jan. Daerah atas memang ini sih, emang sering banget hujan daerah sini. Karena yo di kaki selamat ya. Kaki selamat, mendunge wes gak ketok atau gak kelihatan. Wah, mumbul, GTR ku mumbul. Aman Jun, aman. Wah, naik gini caranya sih aku nggak yakin yo. Jadi nggak yakin bensinku itu bisa sampai balik lagi. Tanjakannya bikin ngoper ini sih, ngoper nambah gigi, terus RPM nya nggak konstan ini. Tapi selama belum kedap-kedap atau belum ketip-ketip sih nggak masalah, aman. Saya Pak liwat sih. Wong ganteng rep liwat. Wah, di sini ini sih kayaknya bukan Telaga Sunyi sih. Oh, Telaga Sunyi bawah ding harusnya. Ini kita ke Limpakusnya, ke daerah yang waktu itu tak bilang. Wah, ambune teletong fresh. Bau sapinya itu udah kecium guys dari sini. Bau aroma khas dari sapi. Sapi bang, sapi. Duh, orang nggak mantel maning. Udan pak, aduh standarnya kayak bahaya sekali. Ada orang photoshoot. Ini aduh udan kayak. Ya ampun, hujan guys. Ya wes lah. Untuk video ini mungkin Oke, untuk video kali ini mungkin kayak gitu dulu ya. Untuk San Molor berujung kehujanan. San Molor ke Limpakus ya kawanan sih soalnya. Mungkin tadi berangkatku lebih pagi, yo nggak bakalan kehujanan kayak gini. Oke, terima kasih udah menonton video kali ini. Jangan lupa klik like apabila teman-teman suka video motovlog seperti ini, komen di bawah, dan tentunya subscribe ke channel GT Pro Motovlog apabila teman-teman belum. Support terus channel ini agar terus dapat dan bisa membagikan manfaat bagi teman-teman semua. Dan tentunya adem. Tentunya saya ingatkan jangan lupa keep safety riding walaupun memang jalannya sepi. Wah, kayaknya Purwokerto terang guys. Kayaknya udan terus, gerimis ini. Tetap keep safety riding walaupun memang teman-teman udah bisa mengetahui kondisi motor teman-teman seperti apa, kondisi handling, terus ya intinya kondisi lah, intinya bisa mengkondisikan. Guys, sorry kameranya teles. Jadi agak ngeblur ya, mohon maaf.
ininya kayak gitu, keep safety riding. Dan video San Mori pada pagi hari ini, Sunday Molor Riding. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai jumpa di video atau vlog selanjutnya. Bye bye, see you, boom.